Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Budianto sebagai salah satu dari 54 calon anggota DPD RI dan DPD Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatannya, khususnya kepada DPD RI. Ada kurang lebih 3 poin catatan kritis saya ingin sampaikan. Pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI terkait dengan proposal 5 hal besar yang disampaikan. Cuma saya tentunya tidak bisa merasa besar. Cuma ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya yang saya pikir ini justru menjadi pertanyaan semua, bahwa yang disebut amandemen itu sesuatu bukan hal yang tabu sebetulnya dalam sebuah bernegara. Hanya satu sebetulnya yang bisa dirubah, hanya Al-Quran saja yang kita sepakat tidak bisa dirubah, yang lain semua bisa dirubah. Cuma dalam konteks amandemen ini Bapak Ibu sekalian, mungkin bahasa yang tidak tepat itu ada dua. Satu, kembali ke Undang-Undang 1945, itu yang pertama, tidak tepat. Yang kedua, dilakukan sebelum pemilu, itu juga praktis juga sangat berbahaya. Bagaimana mungkin kita mau mengurusi sebuah negara dari perubahan-perubahannya dilakukan dengan kepentingan-kepentingan yang sangat pragmatis. Saya justru jadi curiga di Pak Ketua DPD. Jangan-jangan DPD ini menjadi alat politik pihak-pihak lain untuk melakukan kejahatan sistemik terhadap konstitusi negara kita. Kenapa? Satu hal, kita sudah sepakat dalam proses hampir 25 tahun reformasi. Salah satunya adalah membatasi periode presiden. Kalau kembali ke Undang-Undang 1945, Pak, artinya presiden bisa lanjut. Itu salah satu contoh kecil. Artinya amandemen boleh, tapi tentunya seperti halnya amandemen sebelumnya tidak usah keluar kalimat kembali kepada Undang-Undang 1945. Kurang lebih itu. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Utang. Saya setuju Pak Dokter, termasuk kembali kepada amandemen tadi. Kalaupun memang kita sebagai kelembagaan DPD, amandemen menjadi yang salah satu concern adalah merubah undang-undang 1945 pasal 22 poin D tentang tupoksi DPD, yang bukan hanya konteks merumuskan rancangan, tapi mungkin ikut membahas dan menentukan tentang tupoksi yang 5 hal tadi. Nah, itu nanti turunannya pada Undang-Undang 17 tahun 2014 MD 3 pasal 248 tentang tupoksi DPD juga. Saya pikir itulah menjadi ranah kritisnya DPD agar kelembagaan DPD yang hari ini hasil amandemen yang keempat itu betul-betul bisa menjalankan tupoksinya sesuai dengan undang-undang. Kalau hari ini undang-undangnya tidak diubah, Bapak Ibu sekalian, cek bahasa Sunda lebih ke puluhan, lebih ke online puluhan, mungkin tidak akan tercapai. Jadi, nah kemudian juga satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada diri saya dan juga kawan-kawan di calon DPD RI, walaupun nanti mungkin dalam tahapan final kita masih lemah, gitu kan, tapi minimal kita membangun komunikasinya berdasarkan tupoksi. Mungkin ini mengingatkan diri saya dan juga para kawan-kawan DPD. Artinya apa? Tupoksi DPD RI itu clear, baik itu berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 22 poin C poin D, dan juga Undang-Undang MD 3 Undang-Undang 17 tahun 2014 pasal 248. Jadi tupoksi DPD itu RI itu kan merancang undang-undang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran penggabungan pengelolaan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, dan terakhir ada perimbangan keuangan. Maksud saya, kalaupun pariwisatanya kita hari ini masih lemah, minimal kita tidak tersesat terhadap sesuatu yang salah gitu. Kita tidak bicara di luar yang 5 tadi. Misalnya kalau saya jadi anggota DPD RI, saya akan mengembangkan seni budaya. Mengembangkan seni budaya tidak salah, tapi DPD bukan tempatnya. Begitu. Minimal kita tidak melakukan penyesatan terhadap publik yang sudah memang kita sesat informasi, kemudian juga memang pasti sesat karena memang tidak akan menghasilkan apa-apa kalau apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Hambali misalnya begitu. Sehingga dalam konteks itu mengingatkan kembali kepada kawan-kawan DPD, minimal kita mempunyai isu yang sama terkait dengan tupoksi DPD. Yang paling penting di Jawa Barat adalah ada dua. Satu, masalah pemekaran kabupaten kota yang hari ini baru 9 dari 16 yang pernah disampaikan tanggal 27 Desember 2013 oleh Presiden SBY ke DPR RI. Nah, sekarang ini tentunya menjadi domain kita nih. Walaupun kita nggak tahu moratorium itu kapan. Tapi kalau dari diskusi calon presiden kemarin sudah muncul lah, sangat mungkin bahwa setelah Pilpres nanti moratorium sangat mungkin itu dicabut, dan 329 provinsi kabupaten kota dengan 236 yang saya tahu bahwa kedua kabupaten dan 37 kota itu sudah masuk di pemerintah atas usulan berbagai pemerintahan di Indonesia. Dan yang terakhir kepada Pak Jenderal Purnomo, Pak, seingat saya dan sepemahaman saya, kita ini semua orang baik
Tetapi ketika punya kesempatan dengan kewenangan, disitulah kita menjadi jahat. Di situ itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ternyata ketika kita pegang kebijakan, disitulah kita justru bisa disetir orang lain. Dan kemudian sekali lagi, disitulah kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang Bapak sudah jadi pensiun, untuk buku bisa, tapi waktu menjaga, biasanya Bapak tidak juga bisa apa biasanya. Karena ketika Bapak memiliki kapasitas itu, maka jenderal yang kita banggakan kemudian diberhentikan kalau jadi panglima. Dan sama saya pikir kita sama, Pak. Jadi pada posisi personal kita, kadang kita baik dan kita punya visi yang baik. Kalau menyamakan semua orang, Bukan, saya menyamakan semua orang. setuju Pak. Ini hanya mencontohkan sebuah kita. Setuju. Bukan menyamakan semua orang, Betul. Maksud saya mencontohkan pada diri saya sendiri. Saya hampir 10 tahun dari jangan melenceng dari kita. Maksud saya adalah Bapak Ibu sekalian, Pak Jenderal Muldoko, kasih input kepada kami agar pada saat siapapun kita, wakil bangsa ini memegang kekuasaan, kita bisa menjalankan posisi dengan baik dan benar. Kurang lebih itu saja yang ingin saya sampaikan. Satu mohon, terima kasih bila sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.